Ya, jadi kalau misalkan aku pinjam 6 juta ya teman-teman, 6 juta selama 6 bulan, per bulannya di sini dikenakan 1.250.100. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Weni Amalia. Di video kali ini aku akan bahas mengenai aplikasi pinjaman online, yaitu aplikasi kredit pintar. Nah, jadi di sini nanti akan aku coba review ya di dalamnya teman-teman. Ini apakah bunga yang dikenakan rendah atau tinggi, kemudian limit yang didapatkan itu hingga berapa sih? Kalau di sini kan di Play Store-nya tertulis ya, pinjaman fleksibel limit hingga 20 juta, kemudian bunga rendah mulai dari 0,19% dan pencairan cepat, yaitu uang dikirim dalam kurang dari 24 jam. Nah, emang sih ya bener teman-teman, kalau sistem pencairannya sendiri di sini tuh nggak ada hitungan jam, malahan biasanya cuma hitungan menit udah masuk ke rekening. Kemudian di sini pelunasan mudah, banyak metode pembayaran, aman dan terpercaya, perlindungan terhadap data pribadi. Kemudian di sini selanjutnya customer service membantu permasalahan Anda setiap saat. Hadiah gratis, dapatkan poin dan menangkan hadiahnya. Kayaknya sih di sini untuk di dalamnya itu fitur-fiturnya agak lengkap ya dibanding dengan pinjaman online yang lainnya. Oke, jadi di sini sebelum kita buka aplikasi kredit pintar ini, seperti biasa ya teman-teman, buat kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan bisa dibantu subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru mengenai pembahasan tutorial-tutorial di video berikutnya. Nah, jadi di sini langsung aja ya, aku akan coba buka aplikasi kredit pintar ini teman-teman. Nah, oke, ini dia. Seperti yang kalian lihat di sini, aku mempunyai limit pinjaman sebesar 7.250.000. Dan aku akan bahas yang pertama, yaitu untuk fitur-fiturnya ya teman-teman. Jadi di sini di dalam aplikasi kredit pintar ada fitur poin pusat, terus toko, telusur dan skor. Kita review satu-satu nih teman-teman. Oh ya, kemudian di bawah di sini ada menu tagihan dan ada menu saya ya ataupun akun gitu. Coba kita lihat dulu di menu poin di sini. Oh, jadi di sini untuk di menu poin di situ yaitu terdapat poin yang kita kumpulkan ya teman-teman, dari misalkan kita berhasil pinjam, terus bayar tagihan sebelum jatuh tempo dan ajak teman kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini buat kalian yang pengen ngumpulin poin di aplikasi kredit poin ini, silahkan kalian bisa selesaikan tugas-tugas yang ini teman-teman. Nah, coba ya kita klik lihat semua tugas. Nah, itu dia. Nah, untuk penukaran poin sendiri ini bisa ditukar menjadi diskon tagihan, terus pulsa ya. Kalau di sini pulsa 25.000 yaitu poin yang harus kita kumpulkan 20.000, diskon tagihan 20.000, poin yang harus kita kumpulkan 16.000, dan di sini ada juga diskon voucher Lazada, teman-teman. Nah, jadi di sini juga kita bisa main ini ya, kejutan seru nih teman-teman. Cara mainnya itu kita tinggal klik yang ini ya teman-teman ya, main sekarang, tetapi kita harus mempunyai poin yang cukup. Untuk satu kali main di sini kita harus mempunyai poin sebesar 3.000. Nah, aku akan coba ya teman-teman, klik main sekarang karena aku mempunyai poin 3.425. Kita klik main. Nah, oke, di sini aku mendapatkan diskon tagihan sebesar Rp5.000, teman-teman. Jadi kalau kita dapat diskon tagihan seperti ini, bisa kita pakai untuk memotong pinjaman yang akan kita ajukan nanti kayak gitu. Oke, kita lanjut ya untuk fitur berikutnya, yaitu fitur toko. Di sini kayak apa sih fiturnya? Nah, jadi di sini juga bisa ya tebus hadiah, teman-teman, menggunakan poin yang kayak tadi itu.
Nah, kayak ginilah intinya teman-teman. Bisa ditukar juga menjadi barang-barang seperti HP, TV, kayak gitu. Dan coba next kita ke menu telusur, ini di dalamnya ada apa? Jadi di sini itu kayak ada berita ya teman-teman ya, semacam berita dari Kredit Pintar. Oh ya, betul ya. Jadi ini semacam berita kayak gitu. Dan kemudian di sini di menu skor. Oh, kalau di menu skor ini jadi kita itu bisa melihat ya skor yang kita punya itu ada berapa. Nah, di sini skor yang aku punya ada 745. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini juga kita bisa menaikkan limit skor ya. Oke, jadi kayak gini ya isinya. Next kita lanjut untuk yang menu ini ya teman-teman ya. Menu tagihan. Di sini menu tagihan itu berisi tagihan yang kita punya. Misalnya kita habis minjem nih, di situ tagihannya bakal muncul ya di bagian yang ini. Oke, dan di menu saya atau di menu akun di sini berisi poin, terus KPI poin saya. Dan di sini juga untuk skor poinnya bisa terlihat. Di sini ada pinjaman saya. Jadi di sini itu kayak memperlihatkan riwayat transaksi pinjaman kita sebelumnya kayak gitu ya, teman-teman. Dan di sini untuk voucher saya. Jadi kalau kita punya voucher, di sini bisa terlihat semua ya dan bisa kita tukar kayak gitu. Kemudian di menu notifikasi di sini berisi misalkan ada notif kita ada tawaran pinjaman, terus ada kayak tawaran kayak gini teman-teman ya, kupon ya, terus pemberitahuan poin, nah dan yang lainnya. Terus kita lanjut lagi ke menu yang ini ya, home ya, ataupun ke beranda, masuk ke menu utama. Oh iya teman-teman, maaf ini ketinggalan di bagian yang masuk ini. Jadi di bagian masuk ini kita bisa check-in harian ya. Nah, setiap harinya kita bisa check-in dan bisa mengumpulkan poin teman-teman. Oke, dan yang terakhir, di sini aku akan bahas mengenai limit pinjaman ya. Untuk produk pinjamannya di sini ada yang 6 juta, terus 3.200.000, 1.800.000, 1.200.000, 900.000. Nah, jadi di sini tenornya itu paling cepat atau paling pendek yaitu 28 hari dan yang paling panjang itu 6 bulan ya, teman-teman. Coba aku akan lihat di sini kalau aku klik ajukan yang 6 juta. Nah, jadi di sini akan terlihat ya teman-teman ya. Misalkan kita punya voucher, kita bisa pakai kayak gitu. Nah, ini dia, kita bisa klik pakai. Dan untuk di sini rinciannya setiap bulannya kita perlu bayar berapa. Ini dia. Jadi kalau misalkan aku pinjam 6 juta ya teman-teman. 6 juta selama 6 bulan, per bulannya di sini dikenakan 1.250.100. Dan di sini 6 juta tersebut tidak cair bersih 6 juta ya. Di sini cair bersihnya yaitu 5.700.000. Jadi di sini dikenakan biaya layanan sebesar 300.000 teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini kita lanjut untuk yang ini jumlah pinjaman 3.200.000. Kita coba lihat ya. Biar kalian gak penasaran kayak gitu teman-teman. Di sini juga untuk tenornya kan karena 3 bulan, di sini kenanya 1.250.000 selama 3 bulan dan jumlah yang kita terima itu dari 3.200.000 bersihnya 3.040.000. Kita dikenakan biaya layanan sebesar 160.000. Kita next ke pinjaman yang 1.800.000 untuk tenor yang 28 hari, teman-teman. Oke, di sini yang perlu kita bayarkan totalnya nanti pas jatuh tempo yaitu 2.093 ya. Dari 1.800.000 itu nanti kita terima bersihnya 1.710.000. Kemudian di sini kita berarti kena biaya layanannya sebesar 90.000. Nah, di sini kita masuk lagi ke pinjaman yang 1.200.000 tenor 28 hari. Coba kita lihat lagi teman-teman di sini. Jadi untuk nanti pas tanggal jatuh temponya
semua yang total harus kita bayar yaitu 1.395.300. Dan di sini pencairan netnya 1.140 ya teman-teman, dari jumlah pinjaman 1.200.000, berarti kita dikenakan biaya layanan sebesar 60.000. Dan untuk yang terakhir di sini pinjaman yang 900.000 tenor 28 hari, kita dikenakan berapa nih? Total yang harus kita bayar yaitu sebesar 1.046.500. Kemudian di sini yang kita terima bersih 855.000 dari total pinjaman 900.000. Berarti kita dikenakan biaya layanan sebesar 45.000. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bedakan dengan dana cicil di Akulaku, gimana teman-teman? Apakah lebih mahal di dana cicil Akulaku atau di kredit pintar ini? Nah, coba deh buat kalian yang misalkan udah pengalaman, silahkan kita sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke. Dan mungkin video pembahasan aku kali ini mengenai review aplikasi pinjaman online kredit pintar aku akhiri dulu ya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita langsung aja sharing di kolom komentar ya. Oke, kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.